Oke dulur, kali ini kita mau menservis lampu utama yang kalau kita ganti ke lampu jauh dia itu mati, tapi bolamnya itu kalau kelihatannya sih masih bagus ya dulur, tapi kalau dekat dia hidup. Apa aja yang kita perlukan? Oke lanjut. Untuk alatnya kita cuma simpel aja, cuma butuh obeng sama avometer. Jika sama solasi juga harus ada ya dulur. Oke dulur, sebelum kita bongkar mari kita menganalisa terlebih dahulu kemungkinan apa saja yang bisa menyebabkan lampu dekatnya itu mati sedangkan lampu jauhnya itu masih hidup. Yang pertama ya dulur, pertama adalah jalur antara saklar dengan saklar dekat, maksudnya dengan lampu itu ada yang bermasalah, kemungkinan pertama. Yang kedua, arus yang masuk itu terlalu besar tegangannya, tapi kemungkinan yang kedua ini bisa jadi nggak mungkin, soalnya lampu jauhnya masih hidup dan normal. Kemungkinan yang ketiga adalah sambungan antara konektor, sekun-sekun yang ada di perkabelannya itu bermasalah, kendor ataupun copot. Yang keempat dari fitting lampu, biasanya itu ada yang leneng ataupun terbakar dan lain-lain. Oke, mari kita bongkar langsung. Yang pertama kita cek adalah arus yang masuk kepada lampu ini apakah ada untuk yang jarak dekat ya dulur. Kalau untuk Yamaha jauhnya itu warna kuning dan dekat warna hijau ya dulur, kuning dan hijau. Dan yang mati yang lampu jarak jauh, maka kita yang tes adalah jalur yang ini. Lampu jarak jauhnya kita cek menggunakan avometer ya dulur. Pastikan posisi mesin nyala dan saklar ini posisi lampu jauh, ini sudah jauh. Oke, langsung kita tes bentar, nggak ada yang megangin. Oke dulur, ini sudah kita coba ya, ini tegangannya masih normal ya dulur, sekitar berapa itu, 8 sampai 9 volt, nggak sampai 12 ya. Kalau kita gas nanti bisa tinggi sendiri, tapi ini masih aman jangkauannya. Maksimal itu di 14 volt ataupun 15 volt ya dulur, tanpa beban. Kalau ada beban pasti turun, biasanya 12 volt. Berarti listrik ada. Kita cek jalur yang ke lampu. Kita bongkar ya, ini kelihat ya. Untuk yang jauh ini ternyata ya, ini yang jauh kabel yang kuning itu ternyata terbakar ya dulur, ngantai besek. Penyebabnya terbakar itu bervariasi, bisa dari ininya yang pernya ini kurang tegang. Kalau ini masih tegang sih, penyebab pernya kurang tegang, kurang keras, ini menyebabkan konektor ataupun hubungan antara ini pin ini dengan yang ada di lampu bolam itu terjadi gap ataupun celah. Celah tersebut akan menghasilkan loncatan listrik seperti yang ada di busi itu ya dulur, dan itu yang bisa menyebabkan terjadinya kebakar di fitting ini, bisa juga. Terus kita coba lihat lampunya. Oke, ini pakai halogen, mereknya nggak kelihatan tapi Osram dulur. Untuk wattnya kita lihat dulu. Nggak bisa fokus. Ini kalau bisa fokus sekitar 35 watt ya dulur, untuk jauh dan dekat dengan voltase 12 volt. Nah, setelah kita melihat lampunya, kita cocokkan dengan yang ada di sini dulur. Bentar. Yang ada di sini, di reflektor. Ini kan ada spesifikasi dari reflektor tersebut. Bisa dilihat 12 volt, maksimal 32 watt, 32 watt. Tapi ini masih lumayan bagus lah dulur. Lampunya nggak begitu masalah. Kemungkinan bisa juga dari lampunya juga ya dulur. Sebaiknya kita ganti aja lampunya ini dengan lampu yang di bawah 35 watt ataupun di bawah 32 watt seperti spesifikasi yang ada di sini di reflektornya. Oke, kita ganti aja supaya lebih aman, sama kita mau mengganti fittingnya. Oke, lanjut. Oke dulur, ini sudah kita beli dari fitting merek Yamaha asli ya dulur, bukan KW-KW. Harganya lumayan, 20.000 di area kota saya, Purworejo. Langsung kita ganti saja. Ini untuk kabelnya sama persis karena ini emang asli untuk Yamaha. Langsung kita ganti saja dulu. Oke dulur, ini sudah terpasang. Maaf nggak tervideokan karena keterbatasan alat. Saya belum bawa tripod dari rumah, ini masih di bengkel. Oke dulur, nah
untuk masalah ini fitting ini sering banget, hampir saya sering temui. Untuk Astrea juga bisa. Ini biasanya yang pertama itu dari ukuran watt lampu yang terlalu besar ya dulur. Wattnya ya kalau yang ini recommendednya 32 watt, ini keisi tadi 35 watt, sehingga panasnya menjadi lebih tinggi. Karena bolam, untuk yang bolam ya dulur, semakin tinggi wattnya maka semakin tinggi juga suhu yang dihasilkan saat lampu itu menyala. Apalagi untuk halogen yang sampai 100 watt, 65 watt itu sangat panas sekali ya dulur. Makanya reflektornya biasanya dari bahan yang lebih keras, lebih tahan panas lagi ya dulur. Nah, untuk ini juga permasalahannya juga bisa, kemungkinan yang kedua adalah celah antara pin ini dengan lampu itu terjadi adanya celah, sehingga menimbulkan percikan api. Percikan api dari listrik ini lama-kelamaan akan terjadi panas ya dulur. Lama-kelamaan timbul panas, sehingga bisa melelehkan fiber tempat dudukan dari pin ini ya dulur. Fiber tempat dudukan dari pin ini kan ada fibernya, ini bisa terbakar. Kalau arus yang terlalu berlebihan atau voltase yang terlalu berlebihan, maka yang kalah biasanya adalah lampunya itu sendiri ya dulur. Oke dulur, jadi masalahnya sudah terselesaikan. Ini untuk lampu jauhnya nyala, kita coba dekatnya juga nyala. Dekat jauh kita lihat lampu dimnya juga menyala ya dulur. Jadi penyebabnya itu cuma ini ya dulur. Fitting lampunya ini ternyata ya gosong untuk yang jarak jauhnya, sehingga lampu jauhnya itu seperti mati, padahal bolamnya masih bagus. Kemudian sebelum kita ganti fittingnya, kita harus tahu penyebabnya dulu. Kalau penyebab pertama fitting itu bisa terbakar, yang pertama itu dari panas lampu yang berlebihan. Karena untuk lampu bolam seperti generasi motor-motor lama itu semakin besar nilai wattnya, dayanya semakin besar, maka dia akan menghasilkan panas yang lebih besar juga. Karena apa? Karena kita tahu bahwa cahaya yang ada bolam itu berasal dari nyala pijar kawat yang filamen yang ada di dalamnya. Berarti semakin besar wattnya, otomatis cahayanya semakin terang, dan juga panasnya juga akan semakin panas, lebih panas. Yang kedua adalah terdapatnya celah antara pin ini dengan pin yang ada di lampu yang tadi saya sebutkan tadi ya dulur. Itu bisa terjadi karena pernya itu hilang ketegangannya, jadi udah lemes pernya gitulah ibaratnya. Tapi untuk masalah ini ternyata dari lampunya ya dulur. Lampunya itu spesifikasi yang saya lihat itu 35 watt, sedangkan yang ada di reflektornya itu maksimal 32 watt per 12 volt. Jadi itu menurut saya lampunya terlalu panas untuk motor Mio, tapi nggak sampai melelehkan reflektor, karena setiap reflektor itu mempunyai spesifikasi daya watt untuk lampunya itu berbeda-beda ya dulur. Untuk motor seperti Beat FI itu sekitar 25 watt, untuk Mio yang lama ini sekitar 32 watt, jadi lebih besar ini ya dulur. Oke dulur, hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Matur suwun.